dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah koneksi jaringan, perangkat handphone ataupun laptop yang kami gunakan masing-masing, semuanya Engkau berkati Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tante Suci. Baik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah sanggup, apa yang tak pernah dilihat mata. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan pujian kita, refnya aja ya. Bagi Dia segala pujian.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik, buat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mohon urapan daripada Tuhan menjadi milik bagian kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti setiap isi kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami pada saat malam hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Engkau urapi, biarlah urapan yang baru daripada Tuhan menjadi bagian milik hamba-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan menjadi teguran, menjadi pengingat kami ya Bapa, menjadi oh Tuhan berkat penuntun kami di setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yos. Oke, selamat sore semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus. Kedengaran ya suaranya ya, Bung Oto? Ya, terima kasih juga buat Tante Leoni, Bung Oto, Bung Semi, seluruh pengurus pemuda yang mempercayakan saya kembali untuk berbagi sedikit kebenaran tentang firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang mesbah ya. Kata-kata ini udah nggak asing lagi buat kita, terutama orang percaya tentang mesbah. Tapi kita akan melihat sore hari ini apa sih yang Allah inginkan tentang mesbah yang sesungguhnya. Ada apa sih di mesbah tersebut ya? Saya akan mengangkat kisah ini seperti kita sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Saya mengambil kisah seorang Gideon, seorang pemuda yang mengawali karirnya juga lewat sebuah mesbah ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 24. Saya akan bacakan ayat ini, Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi waktu itu orang-orang Midian mengepung orang-orang Israel. Setiap kali mereka ingin melakukan panen, mengambil gandum, orang Midian, orang Aram bersatu membuat rusuh. Dan ini terjadi karena ternyata orang Israel berbalik setia sama Tuhan. Kalau kita baca pasal 6 ayat pertama, mereka kembali meninggalkan Tuhan, mereka tidak melakukan ibadah mereka dengan baik. Oleh sebab itu terjadilah ancaman bagi orang-orang Israel. Tetapi saya tidak mengambil hal itu. Hari ini kita akan melihat secara khusus bagaimana seorang Gideon, seorang penakut, menjadi seorang penakluk. Bagaimana seorang yang tadinya tidak bisa apa-apa tetapi bisa berbuat sesuatu. Kita akan melihat sore hari ini. Tetapi diawali dengan kata-kata di sana, lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Apa sih arti mesbah itu sendiri ya? Mesbah yang pertama adalah altar. Kalau kita seringkali lihat banyak para pelayan-pelayan Tuhan ya yang ambil bagian dalam pelayanan, mereka berdiri di atas altar ya, kan ada tempat khusus ya, yang kalau di gereja kita itu di bagian atas itu para pemain musik, para pemimpin pujian ya, ibu gembala juga ada di atas, tapi sekarang di bawah ya. Tetapi kita perhatikan mereka ada di altar, mereka melakukan sesuatu ya. Tetapi kalau kita lihat arti mesbah sebenarnya adalah di altar ini mempersembahkan, mengorbankan, kuadakan, menyembelih ya, membawa persembahan. Jadi orang yang naik di atas altar tidak ada seorang pun yang tidak membawa persembahan. Atau setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, itu kata firman Tuhan. Tapi saya nggak bahas di situ. Sedangkan wujud
altar tersebut itu seperti apa ya? Atau mesbah itu bagaimana? Zaman dulu kita lihat yang pertama ini ada gambar bebatuan. Di sana di mana zaman Abraham, Elisa, Musa, hampir semua rata-rata mereka menyusun batu rapi ya, menyembelih korban di atasnya, menaruh domba, menaruh burung kukur, burung merpati sebagai sebuah persembahan. Ya, jadi mereka biasa melakukan itu. Nah, kalau kita tahu juga kisah anak-anak Imam Eli mengambil bagian yang bukan miliknya juga waktu persembahan itu ditaruh di atas mesbah ukupan tersebut ya. Zaman Musa seperti gambar yang ketiga ini ada tabernakel Musa, di depannya itu kalau kalian lihat ada bagian api. Di sana itu juga dikatakan itu mesbah ya sebagai korban. Setelah orang membawa korban, maka orang itu maju ke depan sedikit. Gambarnya saya nggak bisa perbesar. Nah, di sana ada cucian tangan ya. Nah, baru mereka boleh masuk ke tempat ruang maha suci, saudara ya. Sedangkan kalau kita terus tarik maju terus ke depan, maka mesbah atau ke depan sini mesbah itu lebih digambarkan tentang altar tersebut, lebih digambarkan ke arah pondok. Kalau bicara zaman Daud, ke arah pondok, rumah dedaunan, ya, membangun bait suci. Ya, Daud membangun bait suci. Sedangkan masa Yesus dan diteruskan kepada para murid termasuk Paulus, Yesus lebih berbicara melalui Paulus, lebih mengarah kepada pribadi seseorang. Ya, pribadi seseorang itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah ya. Jadi lebih ke arah pribadi kita, orang tersebut. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, si Gideon yang tadinya seorang penakut, si Gideon yang tadinya orang yang bersembunyi, ya, kenapa dia bisa jadi berani? Nah, ini pertanyaan besar. Pertanyaan besar, mengapa dia menjadi orang yang hebat? Dia menjadi orang yang luar biasa karena Gideon menyadari bahwa dirinya, ya, kalau kita bisa dirinya Gideon sudah melakukan sebuah persembahan, sudah membenahi dulu altar, sudah membenahi dulu mesbahnya. Tuhan katakan Gideon hancurkan mesbah Baal, bangun mesbah yang baru, ya. Dia malam-malam hancurkan mesbah Baal, dia bangun sesuatu yang baru. Bagi kita, ya, saya akan masuk lebih cepat. Bagi kita, orang-orang di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa tadi katakan arti altar tersebut adalah membawa persembahan, mempersembahkan, ya, altar tadi ya, saya ulang sekali lagi ya supaya kita memahaminya, mengorbankan, kuadakan. Jadi bagaimana dengan kita? Ternyata kita ini menurut Yesus yang diteruskan kepada murid-murid termasuk Paulus, bahwa mereka lebih berkata bahwa sebenarnya seharusnya di atas hidup kita ini kita mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan, ya, melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang, baik para pelayan Tuhan, baik yang beribadah itu dengan tangan yang kosong. Artinya bukan cuma sekedar membawa persembahan-persembahan, tidak, tetapi waktu mereka bernyanyi, mereka harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Waktu mereka menyembah, mereka harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Bahkan datang ke gereja bukan untuk cuma urusan Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan saya punya masalah ini, Tuhan saya punya masalah itu, enggak, tetapi lebih ke arah kita melakukan sesuatu. Namanya orang mempersembahkan pasti melakukan yang terbaik. Nah, yang Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang baik ya. Di mesbah ini kita akan mempelajari yang pertama. Di mesbah ini orang bisa mengingat kembali setiap perbuatan Allah yang terjadi atas hidup mereka. Pelajaran pertama dari hidup kita tentang mesbah adalah di mana Gideon berkata tadi, Gideon menamai mesbahnya itu ialah Tuhan keselamatan. Saudara perhatikan ini dulu ya. Gideon menamai tempat mesbahnya apa? Tuhan itu keselamatan. Kita akan lihat Abraham, kita bandingkan Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 14 saya akan bacakan. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, beda dengan Gideon. Gideon berkata, setelah aku mendirikan mezbah ini, aku mendapatkan keselamatan. Sedangkan Abraham, dia hidup bergaul dengan mezbahnya, dia punya mezbah tersendiri. Waktu Tuhan suruh Abraham persembahkan Ishak, Abraham dengan penuh keyakinan, dia jalan terus dan dia menamainya Tuhan itu ialah Tuhan yang menyediakan, maaf, Tuhan menyediakan. Sedangkan bagi Yakub, kita lihat beberapa orang terlebih dahulu ya. Yakub menamai mezbahnya Allah Israel ialah Allah. Dalam perjalanan-perjalanan yang melewati Esau kakaknya, akhirnya dia berkata Allah Israel ialah Allah, di mana dia berperang satu malam dan dia menang ya. Sampai sendi pahanya terpelecok, saudara ya. Sedangkan kalau kita lihat orang yang keempat ialah Musa. Musa pernah mengalami kemenangan atas Amalek ya, dan dia mempersembahkan sesuatu korban setelah dia menang atas Amalek. Di dalam Keluaran 17, nanti kalian baca di rumah ayat 15 sampai 16, Tuhan menamai mezbahnya itu Tuhanlah panji-panjiku. Nah, saya ingin menarik pelajaran pertama. Kalau kita punya mezbah, artinya tadi kita tahu bersama ya, mezbah itu apa sih? Ternyata mezbah itu kita. Kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu yang harum dari hidup kita. Yang kedua, kita punya tempat khusus dengan Tuhan dari hidup ini. Maka kita juga punya cerita khusus tentang Tuhan. Ya, orang yang punya mezbah, dia bisa cerita tentang Tuhan itu ajaib buat saya. Tuhan itu penyembuh saya. Tuhan itu menyediakan apa yang saya perlukan. Sama seperti Abraham berkata, Tuhan adalah yang menyediakan apa yang aku butuhkan. Musa berkata, Tuhan ialah panji-panjiku atau keselamatanku. Sedangkan Gideon juga berkata, Tuhan adalah keselamatanku. 4 orang ini, mereka punya mezbah, mereka punya tempat, mereka punya altar, di mana mereka punya waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Bagaimana dengan kita orang-orang yang yakin kalau kita punya tempat khusus dengan Tuhan, maka kita punya cerita tersendiri tentang Tuhan. Ya, saya rindu waktu kita lebih banyak mempersiapkan hidup kita untuk datang berdoa kepada Tuhan, punya tempat khusus. Saya percaya kalian akan punya cerita tersendiri tentang Tuhan. Ya, orang lain boleh upload doa seperti ini. Doa adalah begini-begini. Menurut saya doa seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman tersendiri tentang doa, maka percuma bagi saya. Ya, 4 orang ini punya cerita tersendiri tentang mezbahnya. Ya, saya berharap bagian pertama ini kita punya satu nama bagi Tuhan di altar kita. Ya, punya pengalaman khusus di atas altar kita ini. Di dalam hidup kita, ternyata kita ini mezbahnya Tuhan loh. Kita ini altarnya Tuhan. Punya nggak cerita khusus tentang Tuhan? Kalau kita punya cerita khusus tentang Tuhan, maka kita pun sudah bisa menjadi seorang penyembah yang baik. Kita sudah menjadi mezbah atau altar Tuhan yang menyediakan, ya, memberikan. Ya, saya mau kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Yaitu dupa-dupa yang harum, ya. Dupa yang harum itu lewat keberadaan kita, ya, lewat kehidupan kita. Yang kedua, kita akan mempelajari kisah dari Gideon ini, ya. Ternyata yang bagian yang kedua adalah mezbah merubah ketakutan. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan ayat 27. Hakim-Hakim 6 ayat 11 dan ayat 27. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tabantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Seorang Gideon, anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan, agar tersembunyi. Jadi Gideon ini takut. Tadi saya sudah katakan dia ini namanya Gideon, artinya penakut. Bagian ayat yang ke-27 coba kita lengkap, ayat 27 Hakim-Hakim 6 ayat 27. Ayat 27 Hakim-Hakim 6. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ya, jadi Tuhan suruh Gideon menghancurkan mesbah Baal. Orang-orang itu punya mesbah Baal, hancurkan Gideon. Kalau kamu ingin melihat sesuatu, ya syarat pertama itu harus yang buruk nih, yang ada di sekitar kita, bahkan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau menamakan Tuhan itu apa sih? Pengalaman dengan Tuhan itu apa sih? Yang menarik bagi saya tentang misbah adalah kita bisa menamai Tuhan itu lewat pengalaman kita secara pribadi. Saya ulang sekali lagi, orang boleh tulis status tentang doa itu seperti ini. Orang-orang boleh cerita, aku punya pengalaman misbah doa itu seperti ini. Tapi kalau kita nggak punya, maka tidak ada artinya kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi kalau kita mau yakinkan bahwa diri kita adalah misbah, maka hal yang kedua yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita adalah mengubah ketakutanmu menjadi sebuah keberanian. Ya, orang yang punya doa, orang yang punya hidupnya dekat dengan Tuhan, tantangan apapun di depan, dia akan maju dan memenangi peperangan tersebut. Ya, Gideon pertama kali dia bilang sama orang-orang yang ikut perang sama dia, siapa yang takut pulang. Nah, sudah pulang. Terus Tuhan mulai selidik lagi, Tuhan mulai takar lagi orang-orangnya. Siapa yang minum dengan cara yang bagus, bukan pakai cara binatang. Saya sempat singgung juga di sini ya, beberapa waktu lalu. Ya, kita boleh berhasil, tapi jangan gunakan cara-cara binatang. Artinya kalau Anda mau berhasil, nggak boleh gunakan segala cara. Anda ingin kaya, nggak boleh gunakan segala cara. Ingin naik jabatan, tidak boleh gunakan segala cara. Yang lain turun supaya kita naik, nggak perlu. Ya, waktunya kalau kita menjadi mesbah yang baik, pokoknya sembahyang yang baik, belajar yang baik sebagai anak-anak muda, ya pasti Tuhan tetap angkat. Ya, saya banyak mengalami tentang hal tersebut. Nggak perlu kita juga membersihkan nama kita. Kalau kita yakin kita benar, pasti suatu kali saat Tuhan juga tetap akan angkat kita. Ya, jadi hiduplah dengan penuh mesbah yang baru. Seorang yang suka sembunyi, saya kembali kepada Gideon. Seorang yang suka sembunyi namanya Gideon, dirubah namanya menjadi Yerubbaal atau si penebang pohon, atau dengan kata lain si penghancur. Ya, coba lihat karakter hidup kita. Kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, jalan ke depan takut. Ya, tetapi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kau tahu engkau adalah mesbah Tuhan, maka bagian yang kedua, engkau akan menghancurkan setiap ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirimu untuk maju ke depan, meraih sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, ada banyak ketakutan-ketakutan yang iblis tanamkan. Ada banyak ancaman-ancaman yang iblis coba tanamkan sama kita anak-anak. Oh, kamu nggak mungkin bisa berhasil. Oh, gini situasi zaman sekarang seperti ini. Corona dan sebagainya, ya. Usaha dan sebagainya. Kita nggak mungkin maju ke depan, ya. Tetapi kalau engkau punya korban untuk Tuhan, engkau punya waktu dengan Tuhan, engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, engkau akan hancurkan setiap ketakutan-ketakutanmu, engkau akan maju mendapati apa yang kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau akan menamai Tuhan adalah panji-panjiku. Amin. Ya, engkau akan menamai masalah kasusmu yang satu ini, Tuhan adalah penolongku. Ya, Tuhan adalah Allah El Shaddai bagiku. Kita kan punya banyak nama tentang Tuhan, ya. Engkau adalah sahabat yang terbaikku, ya. Saya banyak mengalami cerita, ya, pengalaman mesbah, ya. Setiap kali saya takut, ya, saya datang sama Tuhan. Tapi kalau hari ini saya belajar mesbah itu bukan cuma sekedar takut, enggak. Saya berusaha kalau di mesbah tuh berdoa itu udah enggak mau mikirkan yang lain deh. Kok cuma ketakutan terus yang saya bawa, ya. Tapi saya mulai bawa pujian penyembahan saya, rasa ucapan syukur saya sama Tuhan saya mulai bawa, ya. Jadi itulah akan lebih banyak membuat kita berjalan ke depan, menikmati setiap pertolongan-pertolongan Tuhan, ya. Abraham, kita lihat contoh yang kedua, seorang yang memiliki banyak pengalaman mesbah dengan Tuhan, tidak segan-segan untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ya.
Jadi kalau kita punya mesbah dengan Tuhan, kita nggak akan tanya, Bung Oto, aku tugasnya apa ya? Aku mau bisa kasih apa ya? Enggak. Orang yang punya mesbah, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik ya. Kalau dia bisa main musik, dia akan main musik. Kalau dia bisa overhead, ya sekarang LCD, dia lakukan itu dengan baik. Kalau dia pun harus hanya bernyanyi, dia akan bernyanyi dengan baik ya. Abraham ini nggak takut waktu mempersembahkan sesuatu ya, karena dia tahu Tuhan akan menyediakan ya. Pengalaman Abraham ini luar biasa ya. Kalau saya bahas Abraham ini mungkin waktu ini nggak cukup ya, tetapi satu pelajaran yang saya ingin bagikan tentang Abraham. Abraham ini dari pengalaman mesbah bukan cuma sekedar takut ya. Mesbah membuat engkau menjadi seorang yang berani melangkah ke depan meski ada banyak ketakutan yang harus engkau lewati. Di atas mesbah ini juga Abraham kenal sekali siapa Tuhan yang menyuruh dia. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau kita punya pengalaman mesbah dengan Tuhan, maka kita tahu sekali Allah yang bersama kita ini seperti apa sih? Allah yang berjalan bersama kita ini Allah yang seperti apa sih? Nah, itu loh ya. Abraham bilang gini sama bujangnya. Kalau kalian baca Kejadian 22, aku dan anakku kami akan pergi sembahyang, setelah itu kami akan kembali kepadamu ya. Sedangkan Abraham tahu sekali kalau dia ini disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Itu bagian pertama. Tetapi dia tahu sekali siapa Tuhan. Tuhan yang nyuruh Abraham persembahkan Ishak. Tapi Abraham tahu sekali siapa Tuhan. Orang yang punya mesbah, apapun tantangan di depan, dia tahu sekali siapa Allah yang menyertai dia. Bahkan Ishak tanya sama bapaknya, Papa, mana korbannya? Abraham dengan lantang, Tuhan akan menyediakannya anakku. Saya sangat, waduh, bicara Abraham ini waktu saya lihat, keren banget orang ini ya. Jangan pikir Abraham bisa jadi berani seperti itu, datang di dalam Kejadian 22, waktu Ishak tanya terus dia langsung berani. Enggak, waktu Ishak belum ada, Kejadian 15 dia sampai takut. Apakah aku harus mati Tuhan? Waktu nggak punya anak, apakah harta kekayaanku semuanya ini harus kupersembahkan sama budaku Eliazar? Sampai Abraham bilang seperti itu Kejadian 15. Tetapi pengalaman Abraham mempersembahkan sesuatu dengan Tuhan, waktu demi waktu dengan Tuhan, membuat Abraham mengenali betul siapa Tuhannya. Hari ini kalau engkau nggak punya waktu dengan Tuhan, kita, Om Yos, Kak Yos, berdoa itu jangan jebot dulu Kak Yos. Berdoa itu mempersiapkan diri kita dengan Tuhan itu waktu lalu Kak Yos. Apapun zamannya saya mau katakan, kalau engkau punya tempat yang bagus buat Tuhan, maka apapun kejadian di depan, engkau akan tahu sekali Allah yang bersama denganmu itu siapa. Engkau nggak akan jadi orang yang bingung, meskipun kita ini kadang-kadang belajar tentang bingung, tentang takut itu berpuluh-puluh tahun saya mau katakan ya. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan saja, padahal contoh kecil ya, ini kesaksian hidup banget. Contoh kecilnya mau ibadah ya, harus berangkat ke Bojonegoro. Dalam keadaan keuangan yang nggak mumpuni lah kasarannya. Tetapi sampai saya harus masuk ke gereja 2 kali loh. Sampai masuk ke gereja, Tuhan saya pergi nggak dengan anak-anak. Kalau ke gereja dengan anak-anak kan pasti bawa persembahan. Ya, saya nggak suka kasih, saya sudah bilang. Saya juga punya prinsip nggak boleh kasih persembahan, kasih sesuatu buat Tuhan Yesus itu sama seperti kita kasih sama tukang parkir ya. Bahkan kalau kita makan bakso aja bisa berani berpuluh-puluh ribu ya. Kalau kita persembahan, maaf kalau kalian masih kasih goceng, aduh susah deh natap masa depan deh saya katakannya. Itu saya sudah kasih standar 5.000 bukan menjadi hamba Tuhan yang mata duita, enggak. Saya mau katakan kalau kita berani mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, itu yang kita miliki itu punya Tuhan loh, bukan punya kita loh. Kita kasih itu bukan punyanya orang, tapi kita kembalikan apa yang betul-betul menjadi haknya Tuhan. Kalau kita berani tentang keuangan dengan Tuhan, maka perjalanan kita ke depan ada dalam pemeliharaan Tuhan ya. Jadi bagian yang kedua ini lebih berbicara pengalamanmu dengan Tuhan, itu akan membuat seorang yang punya mesbah itu nggak punya ketakutan. Yang ketiga bagian terakhir, orang yang punya mesbah, orang yang tahu bahwa hidupnya semua karena Tuhan,
orang itu tidak sombong. Coba bilang tidak sombong. Ya, orang itu akan tetap rendah hati. Hakim-Hakim 8 ayat 23 saya akan bacakan beberapa ayat lagi. Hakim-Hakim 8 ayat 23. Hakim-Hakim 8 ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Orang-orang datang, Pak Gideon, tolong pimpin kami. Pak Gideon, jadilah kepala buat kami. Dia enggak, dia bilang Tuhan yang akan memimpin kita. Ya, orang percayalah bahwa Tuhan akan angkat Anda. Saya mau katakan, Tuhan akan angkat orang yang punya misbah yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan jadikan Anda secepat kilat, ya, karena Anda punya jam doa yang baik. Saya ingat sekali waktu saya kelas 2 di sekolah kitab Cianjur, saya bingung, saya mau harus pergi lari kemana, ya, karena kelas 2 itu penentuan nih, mau arahnya kemana nih, jadi pendeta atau kembali lagi jadi orang biasa, ya. Penentuan itu di kelas 2. Saya doa di sana dan saya dapati itu pengalaman misbah, ya, pengalaman doa. Sampai saya satu kali khotbah Om Yoyo, mukanya berubah jadi Om Semi Yuwono yang ada di Bojonegoro. Itu sepanjang khotbahnya Om Yoyo itu saya kocok-kocok mata saya, kok nggak berubah nih wajahnya. Wah, berarti Bojonegoro. Terus saya dengar di telinga saya 1 tahun, betul. Ya, setelah cuma 1 tahun dari kelas 2 itu Tuhan kasih saya penggembalaan. Ya, jadi intinya gini, kalau orang punya pengalaman misbah dengan Tuhan, apapun pertanyaan yang ada di dalam hatinya, apapun yang harus dia kerjakan ke depan, minimal dia punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan dia. Saya mau katakan Yesus akan selalu ada bersama dengan Anda. Yesus akan selalu menemani Anda. Yesus akan selalu bersama dengan anak-anak muda yang merendahkan hatinya, gak sombong, ya. Oh enggak, papaku kaya kok. Oh, orang tuaku punya semuanya kok, enggak. Ya, kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan pimpin tangan, pimpin langkahku, Tuhan sertai langkahku, Tuhan aku nggak bisa hidup sendirian. Ya, misbah akan membuat seseorang itu akan tetap rendah hati. Orang itu akan menyadari berangkatnya dari mana. Ya, anak-anak muda, kalian pasti berhasil ke depan. Tapi ingat, kita ini berangkat dari seorang yang nggak punya apa-apa, dari seseorang yang cuma bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan orang-orang besar hari-hari ini banyak yang collab. Orang-orang besar hari-hari ini banyak yang gulung tikar, ya. Tetapi kalau mereka punya pegangan dengan Tuhan, sebenarnya mereka tidak akan mengalami kelingkungan. Mereka akan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Situasi musim boleh berganti, tetapi Tuhan tidak pernah tergantikan dalam hidup kita, ya. Saya inginkan di bagian akhir dari pelajaran misbah ini, yang paling terakhir, yang pertama saya ulang kembali, sadarilah bahwa Anda adalah misbah Tuhan. Bahwa yang kedua, Anda harus bisa menjadikan altarnya Tuhan itu sebagai tempat di mana kita mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Ya, jangan buat hidup kita menjadi hidup yang tidak berguna, ya. Minimal kita kerjakan sesuatu buat Tuhan, ya. Jangan cuma sekedar bangun tidur, melakukan rutinitas, kita nggak punya sesuatu untuk kerjakan buat Tuhan, jangan, ya. Yang ketiga, mari kasih nama sesuatu, pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau hidup di altar Tuhan, maka engkau akan punya pengalaman dengan Tuhan, ya. Seorang bagian terakhir, seorang pemimpin yang terakhir dari misbah akan selalu mengingatkan dirinya, keluarganya, dan orang di sekitarnya bahwa Tuhan adalah pusat pengagungan dari penyembahannya. Jadi orang tersebut nggak akan menjadi orang yang lupa, orang tersebut nggak akan linglung dengan zaman yang terus berubah. Orang tersebut, orang yang punya misbah, saya mau katakan orang itu akan selalu update, orang itu akan selalu berani melakukan apapun, ya. Dia nggak akan takut dengan situasi apapun karena dia punya soko guru yang luar biasa. Dia punya pendamping yang luar biasa. Abraham tadi penjelasan Radit, Abraham ini jalan Tuhan suruh ini. Dia mungkin kalau kita bicara 25 tahun minta anak, tapi kok satu hari Tuhan bilang kasih sama aku. Tapi Abraham kenal siapa Tuhannya. Mungkin hari ini engkau memiliki sesuatu yang membuat engkau, Tuhan, mungkin enggak ya? Atau Tuhan,
harus gak saya kerjakan ini? Kalau engkau percaya bahwa Tuhan menyertai-mu, engkau punya altar yang baik, sekali lagi saya ulang, maka engkau akan berjalan dengan penuh keberanian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Saya serahkan sama Bung Oto ya. Terima kasih buat semuanya. Mari jadikan mesbah doa kita, hidup kita menjadi persembahan yang baik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo? Halo? Amos. Sudah Joya? Ya, Amos nanti. Oke, terima kasih Kak Yos buat firman Tuhannya. Kita langsung berdoa teman-teman, karena saya nggak pegang alat musik. Ya, kita langsung berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada sore malam hari ini, Tuhan. Bagi kami, anak-anak muda, pemuda remaja di GPD Melati, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami pada sore malam hari ini, mengingatkan kami, Tuhan Yesus, untuk kami boleh melatih diri, menjadikan hidup kami mesbah di hadapan-Mu, Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mendisiplinkan diri kami, Tuhan, memiliki mesbah di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu kehidupan kami, Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh gunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin teman-teman kami yang mengalami tekanan Tuhan, apapun yang dihadapinya, yang sedang dalam masa sulit Tuhan, hal apapun Tuhan yang kami hadapi, biarlah kami terus berharap, bersandar kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau terus bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat pertolongan Tuhan, pertolongan Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Kak Yos Tuhan. Kau terus pakai, lebih heran lagi pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanan, memberkati jemaatnya Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, memberikan kami motivasi yang benar dalam kami memberi untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa sembahyang kami perlaskan dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Persembahan dulu ya, Bung. Iya. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Nanti persembahannya sampai jam 9 malam. Ditunggu. Oke, saya stop share ya. Saya kembaliin ke Bung Oto ya, Bung. Cek. Ada suara? Banyak yang baru nih perasaan dilihat. Ya, benar ya, banyak yang baru ya? Yang Vincent siapa ya, Vincent Nathan? Dari Padangan. Oh, dari Padangan, Bro. Rahel, Icang, ya. Oh, dari Padangan ya? Makanya saya pikir banyak orang baru nih. Ya, biasa diikutin Bung Oto, sorry. Oke, iya. Tadi nggak dikenalin soalnya kan? Oh iya.
Kali ada yang mau kenal kan anak-anaknya. Iya. Di Kenalin wajahnya dong. diliatin supaya mungkin ada satu jodohnya kan kecantol. Iya. Coba boleh kenalin Yos. Ya, Boleh perkenalan ayo dong. Ica, Vincent, mana Rahel? Rasio. Ayo. Boleh perkenalkan diri lah. Mana ini Vincent? Ica mana Ica? Ya Vincent boleh kenalin dirinya Vincent. Kalau di kita biasa kelas berapa, sekolahnya di mana, terus statusnya apa? Halo. Halo, saya Vincent dari Bojonegoro. Biasa sama ke tempatnya Om Yos juga. Saya sudah lulus SMA tahun kemarin. Sekarang kerja di Sidoarjo. Statusnya puji Tuhan masih single. Masih single tuh. Ya, yang lain siapa? Rahel. Rahel mana Rahel? Makasih Vincent ya. Halo Rahel. Ica aja Ica suruh kenalan Ica. Sinyalnya jelek katanya Bung Oto. Sinyal aja. Oke dah. Yang penting nggak apa-apa. Mukanya cantik ya. Nah, sinyal ya. jelek nggak apa-apa lah. Muka cantik kan. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini juga ada Leonie Marice Warlela. Siapa itu ya? Orang baru ya? Ada Leonie Marice Warlela ini sini gabung nih kan. Oke, terima kasih buat semua teman-teman. Ini foto dulu dong, Niar masih di Aussie ya? Iya, Bung. Oke, Niar boleh take picture dulu? Siap. Foto dulu ya, guys. Kamera dibuka, guys. Bisa. Ayo. Kali ada yang kenal ini sama Vincent. Nah. Oke. Denny, kemana aja Denny? Sampai kangen aku Denny. Taruh. Well, buka well. Negeri bengkel. Yohana, Tabita, Bung Jeff. Bung Jeff. Mereka. Ya udah, saya ambil ya. Oke. Kayak ini, bentar. Ada 2 slide. Ada 2 slide ya. Oke. 1, 2. Oke. 1 kali lagi ya. Bentar. 1, 2. Siap. Oke. Makasih Niar. Udah berdoa kan Bos tadi ya? Gak usah tutup lagi kan ya? Udah Bung, tadi udah berdoa. Persembahan juga udah. Oke Yos. Yos, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Vincent, Ica, siapa lagi tadi ya? Terima kasih ya sudah gabung. Tuhan Yesus memberkati kalian di sana ya. Yos, pelayanan di sana. Padangan Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yos. Ya, semua ada yang mau ini diskusikan?